Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat berjumpa kembali pada program Saat Sabat Menyapa dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kita tentu merasa bahagia karena kita akan memasuki hari Sabat yang suci, hari di mana kita dapat bersekutu dengan Allah dan merenungkan firman-Nya, serta kita dapat menambah wawasan kita melalui pelajaran sekolah Sabat. Baiklah, melalui program ini kita akan diberkati dan bersukacita. Siapkah saudara-saudari untuk beribadah? Mari kita saksikan bersama-sama. Saudara-saudari, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di atas kemuliaan sorga, kami naikkan pujian syukur terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga bila mana kami mendengarkan firman Tuhan, ini boleh dapat menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami sedia juga mendengarkan pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan menuntun hati dan pikiran kami semua agar mengerti akan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, karena Engkau Allah penuh kasih, mendengarkan dan menjawab akan permohonan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Salam, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam program Saat Sabat Menyapa. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami.
kami akan merenungkan nasihat firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Baik hamba yang akan menyampaikan nasihat firman Tuhan maupun permisah yang mengikuti acara ini. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian masing-masing kami. Kami boleh menikmati sukacita nasihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan kami boleh mengerti, termeterai dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Bersama-samalah dengan kami Bapa dalam rangkaian acara saat Sabat menyapa. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mengetahui bahwa tahun 2025 adalah Mega Faith Harvest 25, di mana program organisasi gereja kita program penyabitan. Tetapi di lain sisi kita lihat keberadaan dunia ini di tahun 2025. Tahun 2025 dunia dikejutkan dengan kebakaran yang luar biasa di Los Angeles. Berturut-turut sampai saat ini. Perang di Timur Tengah berkelanjutan. Banjir, gempa bumi, tanah longsor luar biasa. Banyak bencana melanda dunia ini yang sangat mengejutkan. Demikian juga demo-demo dari masyarakat karena tidak puas menyaksikan banyak penyimpangan sehingga mereka melakukan demo besar-besaran, luar biasa. Sangat mengejutkan di tahun 2025 ini. Dan peristiwa-peristiwa ini terjadi karena kemerosotan moral. Karena umat manusia tidak lagi menghormati Allah. Tetapi kita, umat Tuhan, bersyukur. Karena kita selalu dinasihati. Kita selalu diingatkan oleh nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat ini, menjelang kita memasuki hari perhentian Tuhan, mari kita ikuti nasihat firman Tuhan yang kita boleh baca dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Ulangan 10 ayat 12-13 berbunyi, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan padamu oleh Tuhan Allahmu?" Allah meminta kita, yaitu takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaan. Luar biasa nasihat firman Tuhan yang kita boleh baca, dengar, dan kita mau renungkan saat ini. Dari bacaan firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13, kita boleh menarik pelajaran dari 5 hal. 5 hal yang kita akan renungkan pada saat ini. Pertama, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? 1. Takut akan Tuhan Allahmu. Dalam Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia. Sebab telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi kita diberi amaran
supaya memuliakan namanya. Kalau kita memuliakan namanya, itu artinya kita hormat. Kita takut akan Tuhan yang kita sembah. Aplikasi kehidupan dalam kita menjalani kehidupan pada sepanjang Sabat Tuhan yang suci. Hendaklah kita datang tepat waktu supaya tidak ketinggalan berkat. Kita ikuti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita datang sebelum rangkaian acara dimulai dan kita pulang setelah rangkaian acara selesai. Maka kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita bersama jemaat Tuhan pada sepanjang Sabat Tuhan yang suci. Kedua, apa yang dimintakan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Di mana kita temui? Kita temui di dalam Alkitab. Kita mempunyai penuntun yang luar biasa. Karena Alkitab ini kita punya keyakinan sungguh adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya. Kita boleh baca di Roma 1 ayat 16. Poin ketiga, mengasihi dia. Mengasihi Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Sukacita dalam kehidupan. Kalau kita menyatakan kasih kita kepada Allah dan teraplikasi dalam kehidupan kasih kepada sesama. Luar biasa kehidupan kita. Karena hidup ini kita memancarkan akan kasih Yesus dalam hidup kita. Poin keempat, apa yang diminta oleh Tuhan Allahmu kepadamu? Yaitu beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Beribadah. Dan nyata benar kita sebagai umat Tuhan dalam kita menikmati sukacita perayaan Sabat, ingat. Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Cucu-cucu saya senang menghafalkannya. Setiap kali buka Sabat menghafal ini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Luar biasa. Nasihat firman Tuhan yang kita boleh aplikasikan dalam kita merayakan Sabat. 6 hari milik kita. Tapi hari ketujuh adalah harinya Tuhan. Dari masuk matahari sampai masuk matahari. Adalah hari yang kudus. Kita diberi amaran beribadah. Apa saja yang kita boleh lakukan? Jadi kita lakukan, kita, keluarga kita, jemaat kita boleh menikmati sukacita perayaan Sabat. Mulai dari penyambutan Sabat, persekutuan berjemaat, kita boleh nikmati dari acara keluarga sampai khotbah pada siang dan petang hari. Kita lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Tuhan senang. Bukan saja kita bersyukur dengan ucapan bibir, tapi Tuhan senang. Dalam kita melayani dia, kita pun berbuat baik dan memberi bantuan. Berbuat baik apa? Yaitu jika kita lihat ada
anggota jemaat tidak hadir karena halangan. Apakah sakit? Apa halangan-halangan yang lain yang patut perlu kita mengunjungi, melawat, memberi kekuatan. Dan kalau perlu, kita pun memberi bantuan supaya boleh menghibur keluarga yang dalam kekurangan. Luar biasa nasihat firman Tuhan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan pada sepanjang sabat Tuhan yang suci. Kelima, apa yang diminta oleh Tuhan kepadamu? Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Jadi, kalau kita selalu menyambut panggilan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan, maka dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 4, berbunyi demikian. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Luar biasa. Cara kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup, maka kita akan dihargai oleh Tuhan dan oleh sesama. Sehingga benar-benar dimanapun kita pergi dan berada, kemuliaan Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitarnya kita menyaksikan kehidupan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh lagi dinasihati oleh Tuhan, dan biarlah dalam kita memasuki hari perhentian Tuhan, kita mengundang kuasa Roh Kudus menempati hati dan pikiran kita, supaya sepanjang sabat Tuhan kita boleh berbakti kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua dan menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Terpujilah namanya. Kami sampaikan nasihat firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah, puji, muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah pencipta langit dan bumi, penebus, pemelihara dan penyelamat hidup kami. Terpujilah nama-Mu, karena besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian kami hari ini, besok sampai Maranatha. Kami bersyukur Bapa, setelah 6 hari kami beraktivitas, kami dapat selalu mengingat Tuhan. Kami boleh siapkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami mohon kiranya nasihat firman Tuhan yang kami telah renungkan pada saat ini mewarnai hidup kami pada sepanjang sabat Tuhan yang suci. Kami boleh berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dan berkat-berkat sabat suci yang telah Tuhan siapkan bagi kami, kiranya menjadi bagian kami. Baik secara pribadi, keluarga masing-masing kami, dan jemaat kami. Sehingga kami boleh bersuka-suka merayakan sabat Tuhan yang suci dan mengakhirinya dengan penuh berkat. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Baik kami, keluarga, jemaat Tuhan, dan doa kami kepada pimpinan-pimpinan organisasi gereja-Mu, daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara.
kiranya diberkati oleh Tuhan dengan hikmat surga, kesehatan, ketabahan, kesabaran, dan kuasa. Pimpinan-pimpinan kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang menyenangkan Tuhan, membawa berkat untuk umat-umat-Mu, dan membawa berkat untuk semua program yang berlangsung di daerah Konfres Manado dan Provinsi Maluku Utara ini. Ya Bapa di surga, sempurnakan doa kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita tiba pada triwulan yang ketiga dengan tema besar pelajaran iman dari Yosua. Mari kita ikuti rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang ke-1 dengan judul Resep untuk Sukses. Selamat mengikuti. Musa sebagai pemimpin sepanjang perjalanan dari Mesir, kini tiada karena kematian. Yosua dipilih Allah untuk tampil sebagai pemimpin. Apa resep sukses pemimpin baru ini dalam mengantarkan bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Apakah ini juga adalah resep yang sama bagi kita untuk berhasil masuk ke surga? Shalom, salam sejahtera, selamat Sabat untuk pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Sukacita Sabat begitu terasa ketika kita boleh saling menyapa dalam program ini. Selamat datang dalam podcast pelajaran diskusi sekolah Sabat di program Saat Sabat Menyapa. Minggu ini kita akan belajar tentang resep kesuksesan dari judul pelajaran sekolah Sabat di triwulan yang baru ini yang berjudul Pelajaran Iman dari Yosua. Kita akan membahasnya dan perkenalkan saya Pendeta Dito Simon. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta Nelson Siwu. Selamat Sabat, apa kabar Sir? Puji Tuhan. Dan juga Pendeta Edi Tangka. Selamat Sabat, Selamat apa kabar Sabat, Pendeta Dito. Puji Tuhan sehat. yang boleh hadir bersama kita pada Sabat ini untuk menjadi narasumber dan tentunya boleh menjadi berkat untuk kita di Sabat ini. Pemirsa di rumah, setelah Musa meninggal, bangsa Israel memasuki babak yang baru. Pemimpin baru mereka adalah Yosua. Berdasarkan Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 22 dan Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9, di sana ada janji tentang Musa dan kepemimpinan yang baru. Pendeta Nelson Siwu, mengapa penting kitab Yosua dimulai dengan menggemakan janji tentang Musa dan kepemimpinan yang baru? Ya, benar. Itu penting karena kalau kita perhatikan kitab Yosua dimulai dengan pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Allah izinkan Musa beristirahat di Bukit Nebo. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa. Yang pertama penting oleh karena itu menunjukkan kesinambungan rencana Allah. Kemudian yang kedua, ini mengingatkan kita bahwa pemimpin bisa saja berganti. Tapi ingat, pemimpin sejati kita ialah Tuhan. Demikian. Pendeta Edi Tangka,
Di dalam gereja, pemimpin sering berganti, apakah itu mutasi pendeta, atau ketua conference, atau terpilihnya ketua jemaat yang baru di dalam konferensi jemaat. Menurut pendeta, apa yang harus kita ingat ketika ada situasi pergantian seperti ini? Baik, terima kasih. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tentunya, Kristus sendiri adalah kepala atau pemimpin sejati daripada gereja tersebut. Dan kita tidak bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada Kristus. Kita sebagai umatnya, sebagai anggota gereja, kita tetap setia pada misi dan janji-janjinya. Meski orang ataupun struktur bisa saja berubah, begitu pendeta. Jadi, Bapak-bapak pendeta, boleh kita simpulkan ya, di pelajaran ini mengingatkan bahwa suatu keberhasilan rohani kita terletak pada kesetiaan kita pada pemimpin sejati, yaitu Tuhan kita sendiri ya. Dan selanjutnya, Pendeta Nelson, pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan ada struktur narasi di kitab Yosua di pasal yang pertama, dan ini memberikan gambaran tentang tema besar kitab Yosua itu sendiri ya. Apa yang bisa kita pelajari tentang struktur kitab Yosua dari pasal yang pertama? Ya, Pendeta Dito, pasal pertama dalam kitab Yosua ini adalah pendahuluan. Nah, di pasal pertama ini ada 4 tema utama yang diangkat di sana. Yang pertama adalah menyeberang. Setelah 40 tahun bangsa Israel dari Mesir dan mereka telah tiba di seberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, maka yang harus mereka lakukan ialah menyeberang. Mereka ada di seberang sungai Yordan. Lalu yang kedua, setelah mereka menyeberang, dengan kepemimpinan dari Yosua, mereka harus menduduki dan merebut tanah Kanaan dari bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Kemudian yang ketiga, setelah mereka merebut tanah Kanaan ini, maka mereka harus membaginya berdasarkan suku-suku yang ada di keturunan Yakub ini. Jadi ketentuannya adalah dari suku yang besar, mereka harus mendapatkan jatah wilayah dan daerah yang lebih besar. Sementara suku yang lebih kecil dapatkan jatah dan wilayah yang lebih kecil. Lalu yang keempat adalah melayani. Tugas mereka adalah melayani. Dan ini menunjukkan inisiatif Allah yang sangat luar biasa, namun membutuhkan respons dari umatnya. Kira-kira seperti itu. Pendeta Edi, terkait tentang janji ya. Janji-janji Tuhan juga hadir tentunya di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan agar janji itu tetap selalu menjadi nyata dalam kehidupan kita? Pendeta Dito berbicara mengenai janji. Setiap orang ketika menerima janji ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat ditunggu. Oleh karena janji itu adalah sesuatu yang kita harapkan dapat dipenuhi. Apabila orang tua berjanji kepada anak, anak tersebut akan menantikan janji tersebut akan terpenuhi oleh orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Tentunya sebagai umat Tuhan, kita menantikan janji itu. Tetapi ingat, janji yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya adalah janji yang bersyarat. Kita perlu merespon itu dengan iman. Dan tentunya syaratnya adalah ketaatan kita. Ya. Janji Allah bukanlah otomatis terjadi tanpa keterlibatan kita. Kita harus melangkah sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta Siu tadi, yaitu kita orang Israel harus menyeberang sungai Yordan. Mereka harus melangkah sehingga mereka boleh tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Demikian. Bisa dilihat, saya garis bawahi tadi ya yang pendeta Edi katakan, pemenuhan janji itu merupakan inisiatif sendiri dari Tuhan ya, dan itu juga membutuhkan respon iman dan ketaatan kita sebagai umat Tuhan ya. Dan pendeta Siwu, dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3, Tuhan berkata ia sedang memberikan tanah, tapi juga ia sudah memberikan ya. Nah pendeta, apa artinya Tuhan berkata tanah itu sudah diberikan padahal belum diduduki? Oke. Tuhan
memang mengatakan bahwa seakan-akan dia telah memberikan tanda itu. Walaupun mereka sekarang ini masih ada di seberang sungai Yordan. Mereka belum masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini disebut dengan prophetic perfect, yaitu janji yang pasti seakan-akan telah terjadi walaupun belum. Artinya, ini menunjukkan kepastian janji Allah yang sangat luar biasa. Bagi Allah, apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Itu kepastian yang disebut dengan prophetic perfect. Kira-kira seperti itu. Ya. Pendeta Edi, apa artinya bagi kita menjadi ahli waris janji-janji Allah? Baik, ahli waris janji-janji Allah artinya sebagaimana orang Israel menerima daripada janji Allah kepada umatnya, orang Israel, demikian pula kita akan menerima janji keselamatan dan penyertaan Tuhan sebagaimana milik kita yang pasti. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, kita harus berjalan dalam iman. Sebab janji itu baru akan dialami nyata kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan. Itu intinya. Tentunya janji Allah itu adalah pasti ya, tetapi kita juga harus hidup sesuai dengan janji itu ya. Ya. Tuhan mengulang 2 kali kepada Yosua di sini tentang menguatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Benar. Menurut Pendeta Siwu, mengapa Tuhan menekankan ini 2 kali agar Yosua kuat dan teguh? Oke, Pendeta Dito, Ya, Seth. menjadi seorang pemimpin itu sangat membutuhkan support atau dukungan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Yosua itu sangat besar. Kenapa demikian? Oleh karena dia memimpin bangsa yang besar. Bangsa yang sangat kompleks dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin. Dahulunya dia hanya sebagai seorang pembantu bagi Musa sebagai pemimpin yang besar. Sekarang Allah telah menunjuk dia untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar ini. Yang dia tahu, bangsa ini sangat kurang pengalaman dalam berperang karena mereka bukan prajurit, bukanlah para prajurit untuk disiapkan dalam peperangan. Mereka menghadapi kota-kota yang berkubu. Mereka menghadapi pasukan-pasukan yang besar. Kekuatan itu yang mereka butuhkan ialah ketaatan kepada Tuhan dan bukan hanya untuk berperang. Mereka butuh komitmen dan taat kepada perintah dari Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Yosua bagi bangsanya, sehingga ketika Tuhan menyampaikan kuatkan dan teguhkan hatimu, maka dia sangat dikuatkan. Berarti Pendeta Siwu, bangsa Israel ini yang pekerjaan mereka hanya menggembalakan domba, Iya. kambing, sapi mereka, tidak dilatih untuk berperang. Iya, benar. Akan tetapi ketika mereka dituntun oleh Tuhan, mereka akhirnya mendapatkan kekuatan support dari Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang akan berperang, Iya. bukan mereka yang berperang. Benar sekali. Puji Tuhan. Pendeta Edi, terkait tentang Yosua diberikan kekuatan oleh Tuhan, melalui kata-kata itu dia dimampukan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa tantangan terbesar kita untuk menerapkan kuat dan teguh ini di dalam perjuangan rohani kehidupan kita? Dengan kekuatan manusia, kekuatan pribadi, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita hidup di dunia ini dalam menghadapi tantangan, peperangan iman, pergumulan, kita harus bersandar kepada kuasa Tuhan. Bagaimana caranya kita boleh bersandar kepada kuasa Tuhan? Yaitu kita minta kekuatan dari Tuhan melalui berdoa kepadanya, mempelajari firman-Nya, dan juga menggunakan segala perlengkapan rohani yang Tuhan berikan. Itu terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Perlu kita ketahui sesungguhnya penyertaan Tuhan akan mengusir segala ketakutan kita. Dan ketakutan sesungguhnya adalah tantangan terbesar manusia terhadap janji Allah. Seringkali kita takut, wah Tuhan ini mungkin tidak akan bersama-sama dengan kita. Itulah kekhawatiran manusia. Akan tetapi, yakinlah bahwa Allah itu Allah yang setia. Ketika dia berkata janjinya nyata, kita harus tanggapi itu dengan iman yang teguh dan penurutan yang taat kepadanya. Ya.
Tentunya juga kita harus memiliki keberanian sejati ya, Iya, yang betul. lahir daripada keyakinan kita akan janji Tuhan yang akan Iya. dipenuhi dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9 memakai kata beruntung dan berhasil di sana. Nah, Pendeta Siwu, apa artinya berhasil dan beruntung ini menurut Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9? Ya, dalam bahasa Ibrani untuk kata berhasil adalah tsalak. Ya. Berarti keberhasilan dalam melaksanakan sebuah rencana. Dan itu bukan hanya sekedar sesuatu pencapaian materi di dunia ini. Artinya, berhasil dan beruntung ini merupakan suatu bentuk kehidupan yang bijaksana dan selaras dengan firman Tuhan. Sukses bukan hanya materi, tetapi keharmonisan dalam menjalankan prinsip-prinsip Tuhan dan melakukan kehendak Allah, pribadi, keluarga, dan di mana saja kita berada. Pendeta Edi, apakah kita bisa berusaha mentaati hukum Tuhan tanpa kebenaran Kristus? Nah, ini yang seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Banyak orang berpikir saya bisa melakukannya. Tapi sesungguhnya usaha yang kita buat tidak sempurna. Karena ketaatan kita hanya melalui anugerah Kristus, hukum serta kasih karunia bukan lawan, bukan saling bertentangan. Tetapi hukum dan kasih adalah saling melengkapi. Nah, pada saat kita melakukan itu, tentunya Kristus sendirilah yang akan menyempurnakan kita. Karena apa yang kita buat sesungguhnya tidaklah dapat disempurnakan dengan perbuatan kita. Sesungguhnya kesuksesan juga menurut Alkitab adalah hidup bijaksana, taat, dan bagaimana kita mengandalkan akan Ya, anugerah benar Kristus itu ya. pendeta. Iya, seperti itu. Ya. Ya, untuk kedua narasumber kita, Pendeta Siwu dan Pendeta Edi, berdasarkan pelajaran kita di minggu ini, bagaimana kita boleh mendefinisikan akan kesuksesan dari perspektif Alkitab. Dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Ada yang mungkin terasa berat, ada yang mungkin ringan, tetapi kita akan mampu menghadapinya dengan hal yang kita sangat butuhkan adalah bahwa kita ini harus bergantung kepada kehendak Allah. Mengandalkan kemampuan kita seperti kata Pendeta Edi tadi, kita tidak akan bisa mencapai apa yang Allah harapkan bagi kita. Mungkin bagi dunia, kita bisa meraihnya, kita bisa mendapatkannya. Tetapi bagi Allah, mungkin kita tidak akan bisa meraihnya. Karena itu yang paling penting bagi kita ialah sukses hidup, melakukan kehendak Allah, mengandalkan Tuhan, dan bergantung hanya kepada Dia. Dari Pendeta Edi bagaimana? Setiap orang pasti ingin sukses, pendeta Dito, pendeta Siwu. Iya, benar. Dan dalam perjalanan setiap orang, baik dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, goal yang mereka akan capai adalah sukses. Itu adalah manusiawi. Tapi bagaimana dengan kerohanian? Kesuksesan adalah taat dalam iman dan mengalami penyertaan Tuhan. Di saat kita mengalami hal tersebut, itulah sukses kerohanian yang sesungguhnya. Pemirsa, saat sahabat menyapa, di mana saja saudara berada, saya mengajak saudara untuk berbagi cerita tentang ketaatan iman dan penyertaan Tuhan bagi kita secara pribadi, agar kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, sementara kita menghadapi begitu banyak tantangan dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Tantangan rohani apa saja yang sedang saudara hadapi saat ini? Dan bagaimana saudara bisa menjadi kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan itu? Share di kolom komentar, mari saksikan janji Tuhan yang nyata dalam hidup saudara untuk menguatkan orang lain. Saya minta Pendeta Siwu boleh tuntun kita dalam tutup. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat diingatkan tentang bagaimana janji penyertaan Tuhan yang digenapi kepada bangsa Israel dalam kepemimpinan dari Yosua. Kami rindu untuk hal yang sama juga kami alami saat kami menjalani hari hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau bergantung kepada Engkau sebagai Allah, sumber berkat badani dan rohani kami. Tuntunlah kami Bapa, semoga kami setiap hari mendengarkan surat Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Dan biarlah kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hari ini sampai selama-lamanya, karena kami persembahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pendeta Siwu. Pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa mari berbagi pengalaman iman untuk kekuatan bagi orang lain. Tantangan rohani apa yang sedang saudara hadapi saat ini, dan bagaimana saudara bisa menjadi kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan itu? Share jawaban saudara di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti diskusi Sekolah Sabat online di minggu ini. Sampai jumpa di pekan depan. Saya Pendeta Dito Simon, pamit undur diri bersama narasumber Pendeta Nelson Siwu dan juga Pendeta Edi Tangka. Tuhan memberkati, selamat menikmati berkat Sabat. Terpujilah Tuhan sehingga rangkaian program Saat Sabat Menyapa telah selesai. Semoga saudara-saudari semua terberkati dengan program kami. Dari studio Daerah Conference Manado Maluku Utara, saya Alfa Ratat dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.